Berikut dari Wijaya, Ikhwan 26, bolehkah kita mengambil ilmu dari Ustadz Salaf yang masih merokok? Karena sebagian ikhwan jadi ikut menggampangkan masalah rokok karena Ustadz ini. Dengan alasan tidak ada keharaman yang jelas tentang rokok. Jadi jangan menggampangkan mengharam-haramkan. Mohon sekali jawabannya Ustadz. Karena ikhwan di sini yang tadinya berhenti merokok jadi merokok kembali. Dan kebetulan Ustadz yang dimaksud itu katanya banyak mengambil ilmu dari Ustadz Zulkarnain. Hafizallahu taala. Yang pertama dari sudut rokok itu sendiri, ya memang ada, kalau misalnya ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama di masa sekarang, bahwa rokok itu adalah hal yang diharamkan. Rokok sendiri itu tahu bahwa rokok itu membahayakan. Yang jual rokok saja sudah iklannya itu ada tertulis rokok akan membunuhmu. Nah, itu sudah cukup di dalam keharamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi anfusikum ila tahluka." Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Maha rahmat terhadap kalian. Apalagi rokok itu dimaklum ya, dia punya bahaya bukan terkait dengan yang menghisapnya saja, asapnya itu bisa membahayakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, itu cukup dia menanggung dosa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu laki-laki dan perempuan mukmin tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menanggung suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Ya, jadi kalau ada yang jatuh di dalam hal tersebut, memang dia orang yang berijtihad misalnya, dia sungguh-sungguh mencari kebenaran, itu yang dia pegang, maka namanya orang yang keliru di dalam memegang perkara. Kesalahannya tidak diikuti. Tapi kalau dia mengajar hal yang baik, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah, jangan karena satu kesalahan tersebut kita menolak kebaikan yang berasal darinya. Ya, itu akan hujah diperhatikan dari hal-hal secara ilmiah di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Isu rokok memang sedang memanas di Wahabi. Ada orang menanyakan kepada Zulkarnain M. Sunusi tentang bagaimana apabila kita mendapati seorang ustadz yang merokok, apakah ilmunya itu diambil atau tidak. Dan jawaban Zulkarnain M. Sunusi ini sangat bijaksana sekali, tetapi membagongkan juga. Karena apa yang dia lakukan justru mengungkapkan dosa dia itu lebih besar daripada si Riyad Bajred. Ya, kita akan membahas. Jadi pertanyaannya itu begini. Ustadz yang dimaksud itu banyak mengambil ilmu dari Ustadz Zulkarnain. Jadi dalam pengertian bertanya, Ustadz, bagaimana nih orang yang atau ustadz yang merokok apabila dia itu mendakwahkan sunnah? Dan ustadz itu sendiri mengaku bahwa beliau banyak mengambil ilmu dari Ustadz Zulkarnain. Nah, Zulkarnain ini tidak menafikan hal itu. Berarti dia masih menganggap Riyad Bajred itu sebagai muridnya. Dan itu sungguh guru yang mulia sekali ya. Kemudian ini jawaban dari Zulkarnainnya. Perokok sendiri tahu bahwa merokok itu membahayakan. Malah ada tulisannya, rokok akan membunuhmu. Dan itu sudah cukup dalam keharamannya. Jadi posisi Zulkarnain ini jelas bahwa rokok itu adalah haram karena dalil bungkus rokok. Itu dalil pertamanya. Dia mengeluarkan tiga dalil nanti ya. Atau kalau nggak salah 4 dalil yang saya ingat itu. Nah, jadi rokok itu membunuhmu, itu sudah cukup dalam keharamannya. Nah, sebetulnya kan bukan rokok saja ya yang berbahaya itu, yang lain-lainnya. Jadi atas usulnya si Zulkarnain ini berarti semua perkara yang membahayakan kesehatan, baik itu dengan kadar yang banyak atau dengan kadar yang sedikit, maka itu haram. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memiliki usul seperti itu. Perkara yang membahayakan badan itu nanti ditafsir, apakah membahayakannya itu dengan seluruh kadar atau dengan kadar tertentu. Nah, apabila dengan kadar tertentu berarti kadar di bawahnya itu tidak haram. Begitu. Nah, ini semuanya lah ya. Ada baygon kan, obat semprot nyamuk. Itu kalau misalkan ditutupin tuh pakai kresek terus disemprotin, mati kamu. Tapi kalau misalkan disemprotin ke ini kan enggak, karena kadar itu tidak membahayakan. Dengan kadar yang banyak itu membahayakan. Nah, itu kan tulisan rokok itu membunuhmu itu kan dibungkus tuh ya, bukan di batang. Jadi kalau misalkan ngerokoknya sebatang-sebatang ya itu enggak haram. Tapi kalau ngerokoknya 12 batang, apalagi Marlboro itu 20 batang, itu kayaknya sih haram juga. Kemudian si Zulkarnain ini yang unik ya. Dia itu mengatakan dengan dalil. Ini pedenya dia berkata seperti ini. Allah berfirman, "Wala tulqu bi anfusikum ila tahlukah."
Itu bahasanya yang keluar. Jadi dia mau mengambil yang dimaksud itu suratul Baqarah ayat 195. Saya mencari di dalam Al-Qur'an, ya disclaimer ya, saya tidak hafal Al-Qur'an. Saya mencari di dalam Al-Qur'an bahasa wala tulqu bi anfusikum ilat tahlukah itu tidak ada. Yang ada itu wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Itu suratul Baqarah ayat 195. Nah, saya mungkin salah, mungkin yang dikatakan Zulkarnain itu bisa jadi ada dengan bahasa anfusikum, ya. Kalau setahu saya tidak ada. Coba dicari itu ya. Nah, maka kalau tidak ada begitu ya, yang mana wala tulqu bi anfusikum itu tidak ada di dalam Al-Qur'an, maka kemungkinannya Zulkarnain M. Sunusi itu dua. Kemungkinan yang pertama, bahwa dia itu telah tahrif, merubah Al-Qur'an dengan sadar, atau yang kedua dia itu telah lupa ya. Dan saya mau agak bermain dulu sedikit di sini ya. Apabila dia itu memasukkan kata selain Al-Qur'an ke dalam Al-Qur'an, mengatakan qala Allah Ta'ala padahal tidak seperti itu, maka ini sudah lebih parah daripada takwil. Ya, dia tuh suka sering mengatakan salafi-salafi itu, "Oh, istawa." Diganti dengan istaula, itu adalah tahrif, itu adalah merubah huruf. Padahal nggak ada itu merubah huruf. Itu kan makna yang dipakai oleh sebagian ulama, bukan merubah hurufnya, dibacanya tetap Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa begitu, bukan 'alal arsy istaula, tidak, tapi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bukan istaula. Nah, dia lebih parah nih, wala tulqu bi anfusikum. Harusnya itu wala tulqu bi aidikum. Ini sudah salah total. Ya. Nah, jadi kalau misalkan dia itu tahrif, merubah huruf, nah ini sudah berarti keluar dari agama sudah ya. Kalau merubah huruf. Kalau tidak berarti kan lupa tuh. Berarti dia sudah lupa Al-Qur'an. Nah, sedangkan melupakan Al-Qur'an, ini saya mengutip perkataannya Ibnu Taimiyah. Fa innan nisyanal Qur'ani minadz-dzunub. Sesungguhnya melupakan Al-Qur'an itu termasuk dosa. Jadi akhirnya pendosa mengomentari pendosa, ya. Gurunya si Zulkarnain ini berdosa karena melupakan Al-Qur'an. Dia mengomentari muridnya yang berdosa karena merokok. Itu kata-kata siapa? Ibnu Taimiyah. Malahan kalau Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, beliau itu lebih keras lagi, bahasanya seperti ini, wa nisyanuhu kabiratun wa kadza nisyanu syai'in minhu. Melupakan Al-Qur'an itu termasuk dosa besar. Nah, jadi gurunya ini si Zulkarnain As-Sunusi ini sudah melakukan dosa besar, pelaku dosa besar mengomentari perokok. Tanyakan nanti sama si Zulkarnain ini, apakah merokok itu dosa kecil atau dosa besar. Nah, jadi atas usul yang sama, seharusnya Salafi Wahabi juga menjauhi si Zulkarnain ini kalau mau menjauhi Riyad Bajred. Kenapa demikian? Karena sama-sama pendosanya. Kalau kalian mau mengeluarkan seseorang dari kelompok kalian hanya gara-gara berbuat dosa, nah itu ya, nah itu mah receh lah. Dalam pengertian saya mah cuma bermain di situ saja. Ini dengan usul berpikir begitu ya. Kalau mau berpikir, makanya kita masih dari awal tidak mengeluarkan orang dari kelompok kita, dari aswaja hanya karena berbuat salah, hanya karena berbuat dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian itu yang kedua poinnya. Poin yang ketiga ya, kalaulah dia itu keseleo lidah, ya tetap nisyan kan, tetap lupa. Oke lah, manusia nggak luput dari itu. Sekarang kita lihat penafsirannya. Jadi wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah, dia tafsirkan sebagai jangan membahayakan diri sendiri. Dalam pengertian dia melihat bahwa merokok itu membahayakan diri sendiri, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah, yang mana itu mengakibatkan kepada perbuatan merokok ini haram karena ada larangannya. Larangannya ayat tersebut yaitu suratul Baqarah ayat 195. Ini juga blunder juga. Katanya dia itu mengaku sebagai salaf, manhajnya manhaj salaf, tetapi
pendapat mengenai Al-Quran bukan pendapat salaf sama sekali. Kenapa? Karena pendapat salaf di dalam masalah ini, di dalam suratul Baqarah ayat 195, ini tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah berkaitan dengan kesehatan badan, dengan keselamatan badan. Secara mutlakon tidak ada. Ini berkaitan dengan nafkah di dalam perang. Jadi menyumbang untuk perang, itu permasalahannya di situ. Salaf semuanya seperti itu. Ya, makanya lihat sebelumnya ayat itu jangan dipenggal-penggal. Kebiasaannya si Salafi mah hadis dipenggal-penggal, ayat dipenggal-penggal, nggak boleh. Itu jumlah tamahnya di mana? Ya, sekiranya kalau diambil cuma sepenggal-sepenggal nanti maknanya jadi jauh. Ini lihat bahasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukati wa ahsinu. Itu bahasanya. Wa anfiqu fi sabilillahi, dan berinfaklah kalian semua di sabilillah, dan janganlah kalian semua itu tulqu bi aidikum ila tahlukah. Apa maknanya ini? Ini an Hudzaifah, dari Hudzaifah. Nazalat fin nafaqah. Ini turun mengenai nafaqah. Nafaqah apa? Nafaqah secara umum. Kalau Hudzaifah itu ya, atau mungkin nafaqah di dalam perang. Abu Ayyub apa? Tarkul jihad fisabilillah, meninggalkan jihad fisabilillah. Jadi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah bermakna wala tatruku al jihad. Begitu. Ya, janganlah engkau itu meninggalkan jihad di jalan Allah. Itu yang dimaksud salaf mah. Cari salaf-salaf itu nggak ada. Nih Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Abbas, Ikrimah, Atha, Mujahid, Jumhurun Nas. Al makna la tulqu bi aidikum bi an tatrukun nafaqata fi sabilillahi wa takhaful ailah. Jadi ini sudah salaf semua. Siapa saja nih? Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Abbas, Ikrimah, Atha, Mujahid. Kemudian dikatakan jumhurun nas. Ini dari tafsir Al-Qurtubi ya. Maknanya itu apa? Janganlah kalian semua membinasakan diri dengan taswir apa? Kalian itu meninggalkan nafkah di jalan Allah dan kalian takut miskin gara-gara menyumbang. Itu yang tidak boleh. Nggak ada hubungannya sama rokok sama sekali. Lah tiba-tiba si Zulkarnain ini mengambil ini kepada bab rokok. Nah ini sudah dusta ya atas nama salaf karena dia itu mengatakan salaf. Jadi kalau yang tadi tidak dianggap dosa, yang ini dosa. Apa? Menyandarkan ini kepada salaf. Dari mana itu? Salaf tidak berkata seperti itu, ya. Nah, kemudian dia juga mengeluarkan dalil lagi. Dalilnya itu wala taqtulu anfusakum. Ya, dan janganlah kalian itu membunuh diri kalian sendiri. Ini An-Nisa 29. Nah, ini dipakai juga sama dia itu untuk apa? Untuk melihat merokok itu haram. Nah, ini juga salah ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi masih ini ada klaim ijma ahli takwil. Ya, maksudnya ahli takwil itu kalau sekarang mah tafsir. Jadi perbedaan antara takwil dengan tafsir itu begini. Tafsir itu apabila dia bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi ada Al-Quran, kemudian sahabat tidak paham, kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menjelaskan tentang Al-Quran itu. Nah itu disebut tafsir. Ini adabnya ulama terdahulu ya. Jadi tafsir itu hanya dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Adapun apabila tabi'in tidak paham, kemudian bertanya kepada sahabat dan sahabat paham bukan dari secara sharih dari Rasulullah SAW, tapi memang merasa tidak ada ketidakfahaman, merasa tidak ada kesamaran, maka itu dikatakan takwil. Nah, begitu. Itu takwilnya sahabat tuh. Nah, nanti kalau misalkan tabi'in ditanya sama itba'ut tabi'in kesananya nanti jadi takwil semua. Nah, makanya imam kita yaitu Al-Imam Al-Maturidi punya kitab tafsir, tapi judulnya bukan tafsir dulu itu, takwil. Takwilat ahlu sunnah wal jamaah, bukan tafsir. Nah cuman setelah kesini tidak dibedakan lagi nama antara takwil dengan tafsir. Itu adab kita, adab guru-guru kita dahulu itu. Nah jadi ijma ahlu takwil itu maksudnya ijma ahlu tafsir kalau dipahami oleh sekarang. Yang dimaksud itu apa? Larangan saling membunuh. Nah itu ijmanya ahlu tafsir tuh, bukan apa merokok begitu ya. Nah cuman kalau mau gitu, kita insaf lah ya kalau mau nih. Yang paling tepat untuk dijadikan kalau mau nih atas jalan berpikirnya Wahabi.
Kalau mau dijadikan ini adalah ayat yang melarang membahayakan diri sendiri dalam pengertian dari segi kesehatan, ya memang yang paling pas ayat ini. Kenapa? Karena ada kisah yaitu Amr bin As, beliau itu pernah bepergian perang beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu perang yang dinamakan perang Dzatus Salasil. Nah, perang ini dinamai Dzatus Salasil konon katanya karena para musuh itu mengikatkan tangan mereka dengan rantai-rantai supaya tidak terjadi kabur dari peperangan. Nah, Amr bin As ini mimpi basah mungkin ya, dalam keadaan junub di hadapan Rasulullah SAW, beliau berkata, saya tidak mau mandi. Ya, kenapa? Karena saya takut akan kecelakaan kepada diri saya. Dan Rasulullah SAW itu hanya tertawa saja dalam pengertian membenarkan ijtihadnya Amr bin As tadi. Nah, kalau mau dipakainya ini begitu, jangan sampai membunuh diri, jangan sampai mencelakakan diri sendiri. Kalau mau yang wala taqtulu anfusakum, karena ini pernah dipakai begitu oleh sahabat istidlal dengan ayat ini. Nah, cuman tadi ini takutnya itu bukan dengan kadar yang sedikit, ya, tapi dengan kadar yang kira-kira langsung begitu, daf'atan wahidatan. Itu kan dulu ada sahabat yang dalam keadaan terluka kemudian bertanya kepada sahabat yang lain, bagaimana, apakah saya ini harus mandi junub atau tidak, dan sahabat yang lain ini memfatwakan bahwa dia tetap harus mandi. Lah kemudian setelah mandi mati karena banyak luka pada badannya. Itu kan duf'atan wahidatan. Dan Amr bin As ini mungkin di sini takut case-nya sama, kasusnya sama, maka berijtihad di hadapan Rasulullah SAW dan Rasulullah membenarkan ijtihad itu. Nah, makanya kalau di dalam rokok ini mungkin ya, kalau mau berpikir seperti ini bisa jadi haram rokok kalau ngerokoknya sebungkus, karena tulisan merokok membunuhmu itu adanya di dalam bungkus, bukan di batang-batangnya begitu. Kalau yang di dalam batang-batangnya itu nanti tulisannya apa? Rokok merenggut kebahagiaanku begitu, satu persatu. Nah, itu paling yang kenanya ya kalau mau berdalil dengan bungkus rokok. Jadi ada bahasakan di dalam rokok itu, rokok merenggut kebahagiaanku satu persatu, yaitu satu batang begitu ya, hilang kebahagiaan karena tinggal sisa 19 batang lagi. Apalagi kalau tinggal sisa satu batang itu, aduh sedih ya, malam-malam jam 12:30 mau ngerokok tinggal satu batang lagi. Ya Real Madrid baru main begitu kan, itu sedih, itu harus keluar dulu. Toko nggak ada yang buka. Nah, itu. Jadi kalau mau berdalil dengan itu ya, itu yang lebih pas. Cuman itu kan itu ijtihad sendiri. Jadi itu dikembalikan kepada sendiri-sendiri. Tidak bisa dikatakan nanti kamu tidak boleh mandi junub karena takut mati, begitu nggak bisa. Ya itu kita melihat kepada diri kita sendiri. Malah ada kisah. Ini kisah dari siapa? Dari Khalid bin Walid ya. Yang mana beliau itu minum racun ganas. Coba mau gimana? Ini sudah bukan rokok lagi. Kalau rokok itu ya, kalaupun berbahaya begitu, itu kan akumulatif tuh. Ya, makanya ada orang tuh berhenti merokok ya umurnya tetap panjang begitu. Waktu mudanya merokok, udah tua berhenti merokok ya umurnya tetap bagus. Ya, itu kita bahas di lain waktu lah ya. Karena kita mah ahli tauhid ya, rokok mah tidak membunuhmu. Yang membunuhmu masih apa? Allah. Itu udah jelas ya. Nah, kita kan lagi membicarakan syariat nih. Jadi siapa Khalid bin Walid itu pernah disuguhi racun ganas tuh. Dan itu beliau minum untuk mendamaikan orang-orang biar tahu, nggak usah perang lah, mana percuma kalian perang sama orang kayak saya itu. Coba mana minum nih racun, ada racun ganas diminum. Lah pada akhirnya orang-orang langsung keder duluan kan mau perang sama orang seperti beliau itu. Akhirnya berdamai. Nah, ini kisah baca basmalah dulu. Ini sudah jelas perkaranya itu perkara yang ganas. Kalau yang istidlal tadi itu dipakai secara umum, berarti Khalid bin Walid ini sudah melaksanakan perkara yang haram. Ya, ini tidak seperti itu pola berpikirnya. Jadi ala kulli halin ya, jangan seperti Wahaboys, Wahagirls itu jangan seperti mereka lah. Karena mereka itu tidak mempunyai usul berpikir. Nah, tatkala tidak punya usul berpikir, maka main comot sini lemparin, comot sana lemparin begitu ya, kayak si Zulkarnain ini sama kayak si siapa tadi, kayak si Riyad Bajret juga sama begitu ya, pada akhirnya akan seperti itu. Nah, cuman si Zulkarnain ini di akhir videonya dia mengatakan yang namanya rokok pun membahayakan kepada orang lain begitu ya. Dalam hal ini saya musalamah, tapi kan tidak menjadikan haram rokok, paling nanti haram rokok di hadapan orang yang terganggu oleh rokok begitu, kalaupun mau begitu ya. Idza itu kan
menyakiti. Dan kalau misalkan mau seperti itu, ya kamu juga jangan tampil di YouTube ya, soalnya kenapa? Muka kamu itu menyakiti saya. Ya gimana kalau misalkan semua perbuatan itu bisa diharamkan gara-gara menyakiti orang lain ya? Begitu. Nggak bisa juga kalau misalkan ada orang nggak senang sama muka kita, terus mengatakan muka kamu itu haram, kenapa? Karena menyakiti saya, begitu. Ya mau gimana? Ya, dan kamu juga Wahabi Salafi ya, kalau mau pakai itu, kamu itu jangan sekali-kali menggunjing perbuatannya Ahlussunnah wal Jamaah, NU, jangan. Kenapa? Karena perkataan kamu itu menyakiti kita, begitu. Itu pun nggak boleh kalau mau pakai itu. Makanya jangan ah, berpikir tanpa usul, acak-acakan kayak kamu. Ya, segitu saja. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya kepada yang mau mengambil manfaat. Allahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.